Kalau kita lihat, Ella telah pertama kali membawa tim pasukan Under 23 ni, saya dan FM dah tentu kecewa. Nafuzi Zain mempersiapkan anak buahnya menjelang perlawanan penting Piala ASEAN bawah 23 menentang Indonesia pada Isnin ini. Ini kerana perlawanan dengan Indonesia pada Isnin ini adalah perlawanan terbesar dalam kejohanan ini. Malah Nafuzi mengakui cabaran dan tekanan tinggi apabila beraksi di Stadium Gelora Bung Karno GBK. Pemain perlu mempersiapkan diri dengan semangat juang yang tinggi untuk bertahan menyaingi sorakan padu penyokong fanatik tuan rumah. Dia sudah nampak, dia sudah lihat bagaimana potensi dan juga kekuatan untuk timnas Indonesia. Saya tidak melihat dari segi siapa yang bermain, tetapi dari segi bagaimana mereka menguasai bola itu dari menit pertama sampai menit akhir. Keseluruhan penguasaan bola itu dikuasai oleh pemain timnas Indonesia. Ini yang perlu dihati-hati oleh pemain Malaysia nanti, ya. Jadi kalau dilihat pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini tidak bisa dilihat sebelah mata, ya. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menyatakan kekecewaan mendalam atas performa timnas Malaysia di ajang Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Indonesia. Hingga pertandingan kedua fase grup, Harimau Muda tampil di bawah ekspektasi. Hanya mampu meraih satu kemenangan, itu pun atas Brunei Darussalam setelah menelan kekalahan 2-0 dari Filipina. Hasil ini tentu saja menjadi sorotan tajam bagi penggemar sepak bola Malaysia dan juga jajaran manajemen FAM. Dari dua pertandingan yang telah dilakoni, Malaysia U23 hanya berhasil mengumpulkan 3 poin saja. Penempatan mereka di posisi sulit untuk melaju ke babak selanjutnya. Kami sangat kecewa dengan penampilan tim U23 sejauh ini, ujar FAM dalam sebuah pernyataan pers. Ini bukan performa yang kami harapkan dari para pemain muda terbaik kami. Ada banyak aspek yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kekalahan dari Filipina yang sebelumnya tidak diunggulkan menjadi pukulan telak. Para pengamat sepak bola Malaysia menyoroti kekurangan kreativitas di lini tengah, tumpulnya lini serang, serta rapuhnya pertahanan yang kerap melakukan blunder. Laga penentuan kontra Indonesia, tugas berat kini menanti timnas Malaysia U23 di pertandingan pamungkas di grup A. Mereka dijadwalkan akan menghadapi pemuncak klasemen sekaligus tuan rumah, timnas Indonesia, yang sejauh ini akan menjadi penentu nasib Harimau Muda di turnamen. Meski peluang untuk lolos semakin tipis, FAM berharap para pemain dapat menunjukkan semangat juang yang lebih tinggi dan memberikan performa terbaik di laga terakhir. Kami tahu pertandingan melawan Indonesia akan sangat sulit, terutama dengan dukungan penuh dari supporter tuan rumah, tambahnya. Namun kami berharap para pemain bisa bangkit, bermain tanpa beban dan menunjukkan bahwa mereka layak mengenakan seragam kebanggaan ini. Hasil minor di Piala AFF U23 2025 ini diperkirakan akan memicu evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan pemain muda di Malaysia serta strategi kepelatihan yang diterapkan para penggemar tertentu, berharap pada perbaikan signifikan demi masa depan sepak bola Malaysia. Pelatih timnas Indonesia Gerald Van den Berg menegaskan timnya tetap membidik kemenangan saat menghadapi Malaysia meski hasil imbang sudah cukup untuk meloloskan mereka ke semifinal ASEAN U23 Championship 2025. Indonesia saat ini memuncaki klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Raihan 1 poin saat menghadapi Malaysia sudah cukup untuk mengamankan tiket ke fase gugur. Ya, saya ingin menang di setiap pertandingan termasuk melawan Malaysia. Saya tidak tahu siapa lawan kami berikutnya, tapi saya juga ingin menang. Entah itu terjadi atau tidak, kami akan berjuang untuk itu, kata Van den Berg dikutip dari Antara Senin 21 Juli 2025. Soal kondisi skuad, Van den Berg mengaku percaya diri dengan persiapan anak asuhnya itu, meski ada beberapa pemain yang masih dipantau kondisi kebugarannya. Ada beberapa, tapi saya belum bisa pastikan. Kami harus tahu lebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, ujarnya. Van den Berg juga menjelaskan alasan memilih Muhammad Ardiansyah sebagai kiper utama. Menurutnya keputusan itu didasarkan pada rekomendasi pelatih kiper. Kalau pelatih kiper memutuskan dia yang terbaik, saya percaya. Dia punya pengetahuan yang cukup untuk memberi informasi yang tepat, ucapnya. Pelatih asal Belanda itu mengapresiasi kontribusi Ardiansyah meskipun menekankan pentingnya menjaga fokus di laga selanjutnya.
Sekarang kami harus mengulanginya lagi, saya tidak melihat ke belakang, saya fokus ke laga berikutnya, tambahnya. Malaysia dalam momentum bangkit usai menang 7-1 atas Brunei Darussalam pada laga terakhir. Performa Harimau Malaya naik secara signifikan setelah pada laga pertama kalah 2-0 dari Filipina. Faktor ini diprediksi membuat mereka tampil percaya diri saat berjumpa Indonesia. Saat ini, tim besutan Nafuzi Zain menempati peringkat ketiga klasemen grup A dengan raihan 3 poin. Kalah head-to-head dari Filipina di peringkat 2 yang juga memiliki poin yang sama. Secara matematis, Malaysia wajib meraih kemenangan di laga terakhir kontra Indonesia. Selain itu, Malaysia juga mesti meraih kemenangan dengan selisih gol lebih dari 1. Jika hasil laga berakhir imbang, peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal semakin kecil. Sedangkan timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang di laga kontra Malaysia untuk mengunci posisi puncak klasemen. Akan tetapi kemenangan akan menjadi hal yang positif untuk menghadapi babak semifinal.